Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai titik stasioner dan cara menentukan jenisnya dengan uji turunan yang kedua. Mari kita mulai. Selain menggunakan uji turunan pertama, jenis-jenis titik stasioner dapat juga ditentukan dengan menggunakan uji turunan yang kedua. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik stasioner dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Misalkan, titik stasioner diperoleh untuk x sama dengan a. Langkah yang kedua, menentukan turunan kedua dari fungsi fx, kemudian menghitung nilai turunan kedua untuk x sama dengan a untuk x pada stasioner tersebut. Ada 3 kemungkinan hasil. Yang pertama adalah jika nilai turunan kedua untuk x sama dengan a bernilai positif, berarti diperoleh titik balik minimum untuk x sama dengan a. Kemungkinan yang kedua, jika nilai turunan yang kedua untuk x sama dengan a bernilai negatif, diperoleh titik balik maksimum untuk x sama dengan a. Kemungkinan yang ketiga, jika nilai turunan yang kedua untuk x sama dengan a bernilai 0, maka jenis titik stasioner tidak dapat ditentukan dengan pasti. Oleh karena itu, kita gunakan uji turunan yang pertama. Contohnya, tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 4. Langkah pertama, kita menentukan letak dari titik stasioner dengan menggunakan syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. F aksen x, turunan pertama dari fungsi ini adalah 12x kuadrat dikurangi 12x pangkat 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 12x kuadrat kali 1 min x sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Inilah letak dari titik stasioner. Kemudian kita tentukan turunan yang kedua dari fungsi ini, yaitu f double aksen x sama dengan 24x dikurangi 36x kuadrat. Kita akan menguji jenis titik stasioner. Yang pertama untuk x sama dengan 1. Kita hitung nilai f double aksen 1. Hasilnya adalah 24 kali 1 dikurangi 36 kali 1 kuadrat sama dengan min 12. Karena f double aksen 1 nilainya sama dengan min 12 bernilai negatif, berarti kita peroleh titik balik maksimum untuk x sama dengan 1. Selanjutnya, kita uji untuk x sama dengan 0. Dihitung nilai dari f double aksen 0. Hasilnya adalah 24 kali 0 dikurangi 36 kali 0 kuadrat. Nilainya sama dengan 0. Karena f double aksen 0 hasilnya adalah 0, maka jenis titik stasioner tidak dapat ditentukan dengan pasti, sehingga harus menggunakan uji turunan yang pertama. Kita gunakan uji turunan yang pertama. Kita buat garis bilangan. Kemudian ini adalah letak dari stasioner untuk x sama dengan 0. Untuk interval yang pertama, kita ambil x sama dengan min 1 sebagai contoh.
kita hitung nilai dari f aksen min 1. Hasilnya adalah 12 kali min 1 kuadrat dikurangi 12 kali min 1 pangkat 3. Nilai akhirnya sama dengan 24. Kesimpulannya, pada interval ini fungsi fx naik. Kemudian untuk interval yang di sini, kita ambil nilai x sama dengan setengah sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen setengah. Hasilnya adalah 12 kali setengah kuadrat dikurangi 12 kali setengah pangkat 3. Hasilnya adalah 3/2. Maka pada interval ini fungsi fx naik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk x sama dengan 0 diperoleh titik belok. Selanjutnya kita tentukan koordinat dari titik stasioner. Yang pertama, untuk x sama dengan 1 diperoleh titik balik maksimum. Kita hitung nilai dari f1. Dari bentuk ini x-nya kita ganti dengan 1. Hasilnya adalah 1 ditambah 4 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 4. Hasil akhirnya sama dengan 2. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah 1,2. Kemudian untuk x sama dengan 0 diperoleh titik belok. Kita hitung nilai dari f0. Hasilnya adalah 1 ditambah 4 kali 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi koordinat titik beloknya adalah 0,1. Demikianlah pembahasan mengenai titik stasioner dan jenisnya. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai menggambar grafik fungsi aljabar.